Bayangin kau lagi asik-asik nonton anime legal. Kok subtitlenya aneh kayak gitu? Pesky patriarkal apa itu? Perasaan anime ini temanya bukan itu deh. Mansplaining, apaan lagi coba ini? Aku sampai mesti googling dulu loh. Iya, itu adalah kasus nyata translator di Amerika yang dengan sengaja mengubah subtitle resmi menjadi bahasa yang artinya mirip tapi konteksnya jauh berbeda. Ini beda ya sama translasi yang menyesuaikan bahasa Jepang ke bahasa gaul di Indonesia. Atau sekedar bercandaan tapi ya masih sesuai dan gak bikin ngaco subtitle. Ini terang-terangan ganti subtitle demi nyusupin agenda politik. Aku selalu gak paham gitu dengan bule-bule wibu. Kenapa mereka berpikir kalau dunia itu berputar di sekitar mereka, di sekitar negara mereka, dan di sekitar orang yang ngomong pakai bahasa Inggris. Kayak misalnya sekarang, rame banget dimana kasus translator bahasa Inggris atau bahasanya localizer itu lagi emosi. Karena pekerjaan mereka digantikan oleh AI. Kenapa mereka digantikan? Jadi sahabat Wibu Denial, ayo kita bahas dosa dari localizer luar negeri. Dan apa aja masalah yang sudah mereka timbulkan. Jadi sahabat Wibu Denialku sekalian, kita sekarang ngebahas kontroversi apa yang terjadi di dunia seberang, di benua seberang. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Jadi belakangan ini itu ada berita yang bisa dibilang cukup kontroversial. Beritanya itu, manga Mahotsukai no Yome versi bahasa Inggris akan ditranslatekan oleh AI. Wah, kasihan dong orang-orang yang nge-translate dari Jepang ke Inggris atau localizer di sana. Mereka bakal terancam kehilangan pekerjaan dong. Iya, sebenarnya kasihan sih, tapi entah kenapa orang-orang gak ngerasa simpati sama mereka. Dan bahkan beberapa di antara fans anime itu merasa senang dengan digantikannya mereka dengan AI. Alasannya itu karena ada beberapa translator atau localizer yang nge-translate anime, mereka itu translatornya agak ngaco. Bahkan jatuhnya bisa dibilang ya mistranslasi. Ini bahkan orang Jepangnya sendiri protes loh. Contoh paling besarnya itu ada di anime Dragon Maid. Padahal asli percakapan mereka itu kayak gini. Tapi pas di dubbing atau pas di lokalisasi malah berubah menjadi pesky patriarkal apalah itu social apa gitu, aku malas bacanya. Yang dimana perubahan ini menurutku ya jatuhnya mistranslasi. Awalnya ditanya kenapa aku menggunakan baju seperti itu, ya karena aku mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat gitu. Terus tiba-tiba berubah menjadi ya gara-gara pesky ya itu agenda-agenda politik seperti itu yang dibawa. Para localizer ini sering mendapatkan kritik karena pilihan kata mereka. Pas ditanyain dalam suatu acara masalah kritikan yang mereka dapat, masalah pengubahan skrip atau pemilihan kata mereka, dan ditanya tuh gimana caramu menghadapi kritikan, localizer ini ngomong, I have a vagina, deal with it. Itu kau kalau nggak percaya dengerin sendiri coba. How would you like to respond to that kind of criticism? To the criticism, like, I have a vagina, deal with it. Like, it's honestly, that's the truth. Apakah masalahnya sampai sana doang? Ya nggak mungkin dong. Ada lagi contohnya ini, mansplaining. Itu apaan bro? Di anime tidak seperti itu. Beberapa yang kutunjukkan itu cuma beberapa kasus dari apa yang sudah ada. Dan aku yakin kau bisa nyari sendiri kalau masalah yang kayak gini. Kalau menurutku sendiri, bentuk translate yang kayak gini, yang dimasukkan agenda, tiba-tiba pakai bahasa gaul out of context yang kayak sas, brahmomen, atau yang lain-lain, itu jatuhnya kayak bentuk disrespect. Bayangkan aja, misalnya tujuan menulismu itu A, tapi tiba-tiba diubah menjadi Z sama orang lain. Tugas dari seorang penerjemah itu ya menerjemahkan. Dan tujuan untuk menerjemahkan suatu karya adalah untuk dimengerti orang lain, untuk dimengerti sama orang yang gak bisa bahasa aslinya. Dan seharusnya tujuan dari localizer atau translator ini bukan memasukkan agenda mereka masing-masing. Tapi secara pribadi, jujur ya, aku itu sangat-sangat tidak peduli dengan agenda-agenda mereka. Karena secara pribadi aku yakin kalau aku gak akan kemakan sama agenda-agenda mereka atau bahkan terpengaruh sama agenda mereka. Karena pada dasarnya aku nggak peduli. Tapi ya jelas aku kesal karena mereka tuh jelas-jelas mengubah atau mengobrak-ngabrik karya asli dari sang autor. Karya orang di sana, gasarannya kayak gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya aku nggak terlalu suka gitu kalau pekerjaan orang digantikan sama AI. Karena aku ngerasa kayak agak gimana gitu, agak iba gitu. Dan aku yakin bukan cuma pekerjaan translator yang nggak bener ini aja yang bakal terpengaruh, tapi orang-orang lain juga bakal terpengaruh sama AI ini. Tapi menurutmu gimana? Coba komentar di bawah deh. Atau kau jangan-jangan punya kasus lain? Ya udah mungkin itu aja dulu Wibu Lokal kali ini. Aku admin Yami, stay clean and sound. Aku mau nambahin, aku tentu sangat tidak setuju kalau pekerjaan translator itu digantikan sama AI. Tapi translator atau localizer di kasus ini jelas bermasalah. Iya tentu aja nggak semua masalah solusinya AI. Solusinya padahal ya sederhana, bisa ganti translator. Jadi semoga kau paham sama apa poinku. Dan jika cita-citamu menjadi translator atau localizer, good luck man. Dan please banget jangan kayak mereka.
Tapi emang ya, aku nggak ngerti gitu. Orang-orang ini udah dikasih pekerjaan gitu, udah dapat pekerjaan yang enak, tiba-tiba mereka masukkan agenda-agenda aneh. Terus giliran dipecat mereka ngambek, sakit hati gitu, nangis darah gitu kan. Kan aneh ya. Kalau dipikir-pikir, kelakuan mereka sendiri yang bikin masalah.